Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke anak-anak, pada pagi ini kita akan lanjutkan materi kita pada pelajaran bahasa Indonesia mengenal cerita pendek dengan Ibu Samnurjana SPD, guru SD 013 Babulu. Materi yang akan kita pelajari adalah menentukan tokoh cerpen. Kemudian pentingnya tokoh cerita pendek. Dan membuat ringkasan cerpen, kemudian mengenal alur fiksi. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ya, cerita pendek atau cerpen merupakan salah satu jenis cerita fiksi. Teks fiksi adalah cerita karangan yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Nah, sekarang kita lihat. Cerita pendek menjelaskan kehidupan tokoh lewat tulisan singkat. Cerita pendek ditulis sebagai ungkapan perasaan atau imajinasi pengarang. Biasanya cerita pendek selesai dibaca dalam waktu singkat. Kisah yang diceritakan dalam cerita pendek dapat meninggalkan kesan kepada pembaca. Di dalam cerita pendek terdapat beberapa unsur pembangun. Unsur pembangun tersebut meliputi tokoh, watak, latar, alur, serta pesan atau amanat. Unsur-unsur dalam cerita pendek merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarang. Unsur-unsur tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu kesatuan cerita yang padu. Nah, anak-anak bisa baca cerita pendek melalui buku ya, atau melalui website ya di internet. Anak-anak, sekarang kita akan menentukan tokoh utama dalam cerita pendek. Di dalam cerita pendek terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Sama halnya seperti pada drama ya, atau pada cerita-cerita dongeng ya. Nah, tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah cerita. Sementara itu, tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Ya, sama seperti pada drama atau sinetron ya, atau dongeng, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Setiap tokoh pada cerita pendek memiliki watak yang berbeda. Watak tokoh merupakan karakter atau sifat yang dimiliki setiap tokoh dalam cerita. Watak tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu baik, buruk, dan netral. Watak tokoh dapat diketahui dari narasi pengarang, ucapan tokoh, tindakan tokoh, dan cerita tokoh lain. Nah, kali ini kita akan membaca sebuah cerita pendek. Sambil membaca, kita dapat menentukan tokoh utama pada teks cerita. Kita tentukan tokoh utama dari seberapa sering tokoh tersebut muncul pada cerita. Jadi, yang disebut dengan tokoh utama jika dia sering muncul dalam suatu cerita. Nah, keteraturan di luar angkasa. Ini adalah ya, akan kita baca cerita ya. Uni sedang duduk di ruang tamu sambil menatap langit malam dari jendela. Uni mengingat pelajaran di sekolah siang tadi.
Di sekolah, Uni belajar tentang planet-planet yang mengelilingi matahari. Namun, Uni masih menyimpan satu pertanyaan yang membuatnya penasaran. "Hei, mengapa putri ibu melamun?" tanya ibu membuyarkan lamunan Uni. "Ah, ibu mengagetkan Uni saja," jawab Uni tersebut, terkejut. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Uni?" ucap ibu sambil duduk di samping Uni. "Uni sedang memikirkan pelajaran di sekolah, Bu. Mengapa planet-planet di tata surya tidak pernah bertabrakan? Mereka terlihat seperti memiliki jalur untuk berjalan," tanya Uni penasaran. Ibu tersenyum mendengar pertanyaan Uni. Ibu lalu mengambil sebuah buku bergambar dan kembali duduk di samping Uni. "Pertanyaan yang bagus, Uni. Sebenarnya setiap planet di tata surya memang memiliki jalur sendiri. Jalur itu dinamakan orbit. Setiap planet bergerak sesuai orbit untuk mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Setiap planet bergerak secara teratur tanpa pernah keluar dari orbitnya. Itulah sebabnya planet-planet di tata surya tidak akan saling bertabrakan," jelas ibu kepada Uni sambil menunjukkan salah satu gambar dalam buku. Uni menyimak sambil mengangguk-angguk, tanda memahami penjelasan ibu. "Benar-benar bukti kebesaran Tuhan ya, Bu. Setiap planet bisa bergerak mengikuti orbitnya masing-masing," ucap Uni. "Ya, itu merupakan sebuah bukti kebesaran Tuhan. Sekarang, mari kita makan malam untuk merasakan kebesaran lain yang diberikan Tuhan kepada kita," ajak ibu. Nah, kita sudah membaca cerita pendek berjudul Keteraturan di Luar Angkasa. Pada cerita tersebut, kita dapat menemukan tokoh utama. Kita juga dapat menentukan sifat dan tindakan tokoh utama. Selanjutnya, kita berikan pendapat tentang sifat tokoh utama. Agar lebih jelas, kita dapat menuliskannya dalam bentuk diagram seperti berikut ini. Sifat tokoh utama. 1. Cerdas. 2. Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. 3. Religius. Tindakan yang dilakukan tokoh utama: memikirkan secara mendalam informasi yang didapat. 2. Mengakui kebesaran Tuhan. Nah, pendapat tentang tokoh utama adalah: menurut saya, sifat tokoh utama pada cerita patut ditiru. Tokoh utama merupakan seorang anak perempuan yang cerdas, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, serta religius. Nah, religius itu apa ya, anak-anak? Ya, religius itu artinya mempunyai keimanan atau ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang mari kita menjawab pertanyaan sesuai isi teks. Nah, setelah membaca cerita pendek, kita akan belajar menjawab pertanyaan sesuai isi cerita. Kita perhatikan setiap pertanyaan yang diajukan. Lalu, kita cari jawaban dari pertanyaan tersebut pada teks cerita. Kita dapat menuliskan jawaban pertanyaan seperti contoh berikut ini. Nah, apa isi cerita pendek Keteraturan di Luar Angkasa? Jawabannya, cerita pendek Keteraturan di Luar Angkasa berisi keingintahuan Uni tentang orbit planet-planet dalam tata surya. Nah, 2. Siapakah tokoh tambahan pada cerita pendek Keteraturan di Luar Angkasa? Tokoh tambahan cerita pendek Keteraturan di Luar Angkasa adalah Ibu Uni. Di mana peristiwa pada cerita pendek Keteraturan di Luar Angkasa terjadi? Peristiwa pada cerita pendek Keteraturan di Luar Angkasa terjadi di rumah Uni. Nah, sekarang kita gambarkan tokoh utama dan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita pendek tersebut.
Iya, tokoh utama adalah Uni. Tempat kejadian adalah di rumah Uni atau di ruang tamu. Tokoh utamanya Uni ya, Nana. Sekarang, bagaimana pentingnya tokoh utama dalam cerita pendek? Nah, kita sudah membaca cerita pendek berjudul Keteraturan di Luar Angkasa. Setelah membaca, kita memiliki gambaran tentang tokoh utama dalam cerita. Setiap cerita tentu memiliki tokoh utama. Jika tidak terdapat tokoh utama, cerita tersebut kurang menarik. Tokoh utama membuat cerita menjadi hidup seolah-olah benar-benar terjadi. Tokoh utama paling banyak dikisahkan dalam suatu cerita. Biasanya, tokoh utama dikisahkan sebagai pelaku kejadian atau subjek yang dikenai kejadian. Oleh karena itu, tokoh utama penting dalam sebuah cerita. Nah, sekarang kita mengenal alur, ya, alur cerita. Setelah kita belajar salah satu jenis teks fiksi, ya. Nah, masih ingat teks fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Di dalam teks fiksi terdapat unsur-unsur pembangun, yaitu ya salah satunya adalah alur. Alur adalah rangkaian kejadian dalam keseluruhan cerita yang disusun berurutan. Alur berisi peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan sehingga membentuk satu kesatuan cerita utuh. Fungsi alur dalam sebuah cerita adalah memudahkan pembaca untuk mengetahui rangkaian peristiwa. Alur dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagian awal atau pendahuluan biasanya berisi pengenalan tokoh atau awal terjadinya masalah. Bagian tengah berisi masalah atau konflik yang terjadi. Nah, sedangkan bagian akhir berisi penyelesaian masalah. Nah, sekarang kita akan menentukan alur cerita. Ya, anak-anak, sebelumnya ya kita ketahui dulu alur cerita itu ada alur yang maju, ada yang mundur, dan ada alur maju mundur. Ya. Nah, di sini ya judul ceritanya adalah Ribuan Bintang di Kampung Wairebo. Saat libur sekolah, keluarga Uni berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka mengunjungi sebuah desa yang terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa yang dikunjungi Uni merupakan bagian desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores. Nama tempat itu adalah Kampung Wairebo. Uni bersama keluarganya sangat menikmati petualangan di Kampung Wairebo. Untuk mencapai kampung itu, keluarga Uni perlu menguras waktu dan tenaga. Beberapa kali Uni hampir patah semangat. Namun, ibu dan ayahnya selalu memberi dukungan agar Uni melanjutkan perjalanan. Akhirnya, keluarga Uni berhasil tiba di Kampung Wairebo. Pemandangan yang menakjubkan di kampung tersebut mampu membayar semua rasa lelah. Di Kampung Wairebo, Uni tinggal di rumah adat yang sudah disediakan oleh penduduk. Di sana, Uni melihat banyak pengunjung dari berbagai daerah. Para pengunjung ingin menikmati pemandangan langit pada malam hari. Mereka rela bangun tengah malam untuk menyaksikan langit yang bertabur jutaan bintang. Begitu pula dengan Uni yang rela dibangunkan orang tuanya pada tengah malam. Uni kagum melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Ayah, mengapa selain di sini kita tidak pernah melihat bintang sebanyak dan seterang ini?
Bukankah seharusnya kita bisa melihat bintang di mana saja? Tanya Uni tanpa mengalihkan pandangan dari ribuan bintang di langit. Pertanyaan yang bagus, Uni. Pertama, kita berada di tempat yang memiliki ketinggian yang cukup untuk mengamati bintang di langit. Ketinggian tempat ini memungkinkan kita untuk mengamati bintang dengan jelas. Kedua, kita tidak bisa melihat bintang apabila terlalu banyak cahaya di sekitar kita. Para ilmuwan menyebutnya dengan istilah polusi cahaya, jawab Ayah. Polusi cahaya, apa itu ya? Uni hanya tahu tentang polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Tanya Uni ingin tahu. Polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak, bahkan berlebihan. Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan maupun cahaya alami. Tetapi sumber utama polusi cahaya berasal dari cahaya buatan. Misalnya lampu. Pendaran cahaya lampu menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit, jelas Ayah. Nah, coba Uni perhatikan sekeliling kita. Saat ini kita sedang berada di tengah hutan yang gelap. Di sini tidak ada cahaya buatan, kecuali cahaya di rumah-rumah adat Mbaruniang. Sepanjang jalan menuju kampung ini, kita hanya melihat hutan belantara. Hampir tidak ada cahaya buatan di sini, terang Ayah. Oh, jadi begitu ya. Uni bersyukur sekali bisa menikmati pemandangan ini. Kita bisa melihat bintang-bintang yang sungguh indah, kata Uni riang. Uni berharap malam ini ia bisa menyaksikan bintang jatuh di kampung Wairebo. Kita dapat menentukan alur pada cerita pendek tersebut. Caranya, kita jawab pertanyaan, kapan, di mana, dan mengapa sebuah peristiwa terjadi. Setelah itu, kita dapat menentukan permasalahan yang terjadi dan menyelesaikannya. Kita dapat menentukan alur cerita pendek ribuan bintang di kampung Wairebo seperti berikut ini. Nah, judul ceritanya tadi adalah Ribuan Bintang di Kampung Wairebo. Siapa tokohnya? Tentunya Uni dan ayahnya. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Ya, di kampung Wairebo, Desa Satarlenda, Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, peristiwanya terjadi pada malam hari. Nah, apa yang terjadi? Ternyata jawabannya adalah Uni kagum menyaksikan pemandangan langit malam di kampung Wairebo. Mengapa? Uni tidak pernah melihat langit malam yang penuh bintang selain di kampung Wairebo. Bagaimana penyelesaiannya? Kampung Wairebo memiliki ketinggian yang cukup untuk melihat bintang secara jelas. Kampung Wairebo juga belum terkena polusi cahaya. Ya, anak-anak, ya. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa ya memakai masker jika keluar rumah, ya, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.